Yang pertama ada mengelola kinerja dan mutu. Pengertian dari kontrol sendiri adalah pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian. Sedangkan kontrol organisasi adalah proses sistematis dalam mengatur aktivitas suatu organisasi agar tetap sesuai dengan rencana, target, dan standar kerja yang telah ditetapkan. Nah, kurangnya kontrol itu bisa sangat berbahaya bagi suatu organisasi. Yang pertama, bisa membahayakan kesehatan organisasi. Yang kedua, bisa merusak reputasi organisasi. Dan yang ketiga, bisa mengancam masa depan organisasi. Untuk mengontrol suatu organisasi itu secara efektif, manajer harus menentukan standar dan ukuran yang dibutuhkan untuk mengawasi dan mengontrol suatu organisasi. Nah, perusahaan atau organisasi itu biasanya berfokus pada pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan. Padahal, para manajer harus mengukur aspek lainnya untuk mengelola organisasi. Salah satu alat yang digunakan untuk mengontrol adalah balance scorecard atau kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang merupakan sistem yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berhubungan dengan faktor kesuksesan organisasi. Selanjutnya, ini ada gambar tentang 4 perspektif utama dari kartu skor berimbang. Yang pertama ada kinerja keuangan. Aktivitas berkontribusi dalam memperbaiki kinerja jangka panjang dan jangka pendek. Terdiri atas pengukuran tradisional seperti pemasukan bersih dan pengembalian investasi. Kemudian yang kedua ada layanan pelanggan. Ini untuk mengukur bagaimana pandangan pelanggan terhadap organisasi serta keterikatan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada proses bisnis internal. Ini berfokus pada statistik produksi dan operasional, seperti pemenuhan permintaan atas biaya per permintaan. Kemudian yang terakhir ada kapasitas organisasi untuk belajar dan tumbuh. Ini berfokus pada seberapa baik sumber daya dan modal manusia itu dikelola demi masa depan organisasi. Selanjutnya ada model kontrol umpan balik. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, membangun standar kinerja. Standar itu harus ditentukan secara jelas dan tepat agar pegawai itu tahu target dan dapat mengukur aktivitas mereka. Langkah yang kedua ada mengukur kinerja yang ada. Laporan formal kuantitatif itu harus ditinjau secara harian, mingguan, atau bulanan. Manajer juga harus turun secara langsung untuk melihat operasionalnya. Kemudian langkah selanjutnya ada membandingkan kinerja dengan standar. Mengidentifikasi apakah kinerja itu memenuhi, melampaui, atau tidak mencapai standar. Manajer sebaiknya melibatkan diskusi dengan pegawai. Kemudian, langkah selanjutnya ada melakukan tindakan korektif. Manajer itu harus menentukan perbuatan seperti apa jika ada yang dibutuhkan. Manajer juga sebaiknya memberikan dorongan yang positif ketika kinerja itu berhasil memenuhi atau melampaui standar. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi untuk anggaran. Kontrol anggaran merupakan proses penentuan target pengeluaran, mengawasi hasil, membandingkan dengan anggaran yang ada, serta membuat perubahan jika perlu. Nah, anggaran sendiri adalah laporan yang berisi pengeluaran terkini dan terencana untuk uang, aset, bahan mentah, gaji, dan sumber daya lainnya. Anggaran yang biasa digunakan oleh manajer ada 4. Yang pertama, anggaran biaya. Ini anggaran yang terdiri atas biaya antisipasi dan biaya aktual untuk setiap pusat pertanggungjawaban dan untuk organisasi secara keseluruhan. Nah, yang kedua, ada anggaran pendapatan. Ini anggaran yang mengidentifikasi pendapatan perkiraan dan pendapatan aktual organisasi. Kemudian yang ketiga ada anggaran kas. Anggaran yang menghitung penerimaan dan pengeluaran harian atau mingguan untuk memastikan kas organisasi itu selalu cukup. Dan anggaran yang terakhir ada anggaran modal.
Ini anggaran yang merencanakan investasi aset besar seperti bangunan, peralatan, atau teknologi informasi yang berdampak pada arus gas dan keuntungan jangka panjang. Lalu di sini ada filosofi kontrol yang berubah-ubah. Filosofi kontrol dalam manajemen menggambarkan cara organisasi mengawasi, mengarahkan, dan memastikan aktivitas berjalan sesuai tujuan. Seiring waktu, filosofi ini mengalami perubahan karena perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan cara kerja manusia. Lalu berikut ini ada perkembangan dari filosofi kontrol. Yang pertama ada kontrol tradisional, kedua ada kontrol modern, lalu yang terakhir ada kontrol kontemporer. Baik, di sini ada manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara terus-menerus dalam seluruh aspek organisasi. Dengan melibatkan semua anggota, tujuan dari manajemen kualitas kontrol sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan kualitas produk atau jasa. Lalu yang kedua ada mengurangi kesalahan dan pemborosan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan efisiensi organisasi. Nah, selanjutnya ada organisasi sebagai rantai nilai. Nah, organisasi dapat dipahami sebagai suatu rantai nilai karena di dalamnya terdapat serangkaian aktivitas yang saling terhubung untuk mengubah input menjadi output yang memiliki nilai lebih tinggi bagi konsumen. Nah, dengan kata lain, organisasi itu tidak hanya melakukan kegiatan produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambahan pada setiap tahap prosesnya. Nah, secara umum, organisasi menerima berbagai masukan atau input dari lingkungan seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan informasi. Nah, selanjutnya sebagai masukan tersebut diolah melalui proses operasional atau produksi yang menjadi inti kegiatan organisasi. Nah, hasil dari proses ini adalah output berupa barang atau jasa yang kemudian disalurkan kepada konsumen. Nah, agar lebih terstruktur, rantai nilai dalam organisasi itu yang pertama ada input atau masukan. Jadi ini tuh merupakan segala sumber daya yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan dana. Yang kedua ada proses pengolahan. Jadi tahapan kegiatan yang mengubah input menjadi bentuk yang lebih bernilai, misalnya kegiatan produksi, perakitan, atau pelayanan. Yang terakhir ada output atau hasil. Jadi produk terakhir berupa barang atau jasa yang telah siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Nah, selanjutnya ada tata letak fasilitas. Jadi, tata letak fasilitas ini merupakan pengatur posisi fisik dari mesin, peralatan, tenaga kerja, serta area kerja dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran proses produksi atau operasional. Nah, penataan yang baik akan membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi kerja serta meminimalkan pemborosan atau waktu biaya. Nah, secara umum tujuan dari data tata letak fasilitas adalah yang pertama memperlancar aliran proses produksi agar tidak terjadi hambatan. Yang kedua mengurangi perpindahan yang tidak perlu, baik barang maupun tenaga kerja. Yang ketiga yaitu menghemat waktu dan biaya operasional. Yang terakhir itu meningkatkan produktivitas serta efektivitas kerja. Yang selanjutnya ada jenis tata letak fasilitas. Yang pertama itu tata letak proses. Jadi tata letak proses itu merupakan pengaturan fasilitas dengan cara mengelompokkan mesin atau peralatan berdasarkan jenis fungsi yang sama. Nah, artinya semua aktivitas yang sejenis itu ditempatkan ke dalam satu area tertentu. Yang kedua yaitu tata letak produk. Jadi tata letak produk adalah pengatur fasilitas berdasarkan urutan tahapan proses produksi sehingga aliran kerja itu menjadi lebih teratur dan sistematis. Yang ketiga, tata letak seluler. Jadi, tata letak seluler ini merupakan pengaturan fasilitas dengan cara mengelompokkan mesin dan peralatan ke dalam sel-sel kerja untuk memproses produk yang sejenis. Dan yang terakhir ada tata letak posisi tetap. Jadi, tata letak posisi tetap ini mengatur fasilitas di mana produk itu tetap berada di satu lokasi. Sedangkan tenaga kerja
peralatan dan bahan yang mendatangi lokasi tersebut. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah sistem berbasis komputer yang memberikan informasi dan membantu pengambilan keputusan manajerial efektif. Sistem informasi manajemen meliputi yang pertama, sistem-sistem pendukung keputusan atau decision support system. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi interaktif berbasis komputer yang mengandalkan model-model keputusan dan basis data khusus untuk membantu pengambil keputusan. Yang kedua, sistem informasi eksekutif atau executive information system. Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi manajemen untuk membantu pengambilan keputusan strategis di tingkat tinggi manajemen. Yang ketiga itu groupware. Groupware adalah perangkat lunak yang berjalan di jaringan komputer atau lewat internet untuk penghubungan atau kelompok kerja antar ruangan atau di seluruh dunia. Nah, di sini ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning yang biasa disingkat ERP. Merupakan sistem jaringan informasi yang mengumpulkan, memproses, dan menyediakan informasi tentang perusahaan seluruh organisasi dari identifikasi kebutuhan pelanggan dan menerima pesanan untuk distribusi produk dan penerimaan pembayaran. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan bisa menjadi tulang punggung operasi suatu organisasi. Sistem ini mengumpulkan, memproses, dan memberikan informasi mengenai seluruh operasi organisasi, termasuk pesanan, desain produk, produksi, pembelian, persediaan, distribusi, sumber daya manusia, tanda pembayaran, dan taksiran permintaan di masa mendatang. Lanjut ke generasi baru teknologi informasi. Generasi baru teknologi informasi adalah era di mana internet tidak hanya dikendalikan oleh perusahaan besar saja, tetapi oleh pengguna itu sendiri. Nah, dulu website hanya bisa dibuat dan diisi oleh perusahaan atau orang tertentu, tapi sekarang semua bisa ikut berkontribusi. Nah, inilah yang membuat perkembangan internet menjadi sangat cepat. Ada 3 alat utama yang mendorong perubahan ini. Yang pertama ada blog, yaitu seperti buku harian online. Orang bisa menulis apa aja seperti opini, pengalaman, atau informasi, dan orang lain bisa membacanya. Nah, yang kedua ada wiki. Adalah situs yang bisa diedit bersama-sama oleh banyak pihak. Jadi, informasi di dalamnya bisa terus diperbaiki dan ditambah. Nah, yang terakhir ada jejaring sosial atau media sosial. Ini adalah tempat berinteraksi secara online, berbagi foto, video, opini, bahkan membuat komunitas. Lanjut ke internet dan e-bisnis. E-bisnis adalah seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan melalui proses digital via jaringan atau internet, tidak terbatas pada ruang fisik. Ini mencakup kaunter elektronik dengan konsumen, mitra, pemasok, pegawai, dan konstituen lainnya. Terus ada e-dagang atau e-commerce, yaitu bagian yang lebih spesifik dari e-bisnis, fokus pada pertukaran atau transaksi bisnis secara elektronik. Nah, tujuan utama e-bisnis itu yang pertama yaitu memperbaiki proses bisnis, terus yang kedua yaitu menjangkau konsumen baru, dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan sumber daya organisasi. Lanjut ke komponen teknologi. Nah, komponen teknologi itu ada 2, yaitu yang pertama ada intranet dan yang kedua yaitu extranet. Intranet yaitu jaringan internal perusahaan, hanya bisa diakses oleh karyawan dan digunakan untuk komunikasi dan berbagi data di dalam perusahaan. Sedangkan extranet yaitu bagian yang menghubungkan perusahaan dengan pihak luar, bisa diakses oleh mitra bisnis, supplier, dan lain-lain. Nah, gagal menyelaraskan langkah-langkah e-bisnis dengan strategi perusahaan dapat menyebabkan kegagalan e-bisnis. Nah, ada 2 strategi dasar bagi organisasi tradisional yang hendak memulai e-bisnis, yaitu yang pertama ada ekspansi pasar, yaitu menjangkau lebih banyak pelanggan, dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi, yaitu dengan menghemat biaya dan waktu dengan sistem digital.